Haleluya, puji Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat pagi pada Sabtu pagi hari ini tanggal 11 November 2023. Waktu begitu cepat. Besok sudah hari Minggu lagi Bapak. Minggu demi minggu waktu sangat cepat sekali. Selalu saya berkata tiap Sabtu, selalu berkata besok hari Minggu. Sabtu lalu saya pernah berkata, ternyata waktu Sabtu begitu cepat. Saat ini saya katakan besok hari Minggu, besok tanggal 12 November 2023. Biar waktu demi waktu yang kita jalani, mari biar sejalan pula dengan cinta, kesetiaan, ketaatan kita kepada Tuhan Yesus, kebenaran firman Tuhan. Kita menjadi pelaku firman Tuhan, dan juga kita merendah hati 5 karakter Kristus yang utama di dalam kehidupan kita, yaitu memiliki cinta kasih kepada Tuhan, cinta kasih kepada sesama, vertikal horizontal. Dan kedua, milikilah sifat taat kepada vertikal, taat kepada horizontal. Dan ketiga, miliki sifat rendah hati, karena Yesus adalah memiliki sifat rendah hati. Yesus memiliki sifat taat. Yesus memiliki sifat kasih yang sempurna. Keempat, Yesus memiliki sifat setia. Mari yang keempat kita mau setia sama Tuhan. Setia vertikal, setia horizontal. Saya setia vertikal horizontal. Saya setia kepada Tuhan, setia juga horizontal kepada Bapak Ibu. Selalu saya sampaikan firman Tuhan pagi malam. Kelima, mari kita hidup di dalam kebenaran. Hiduplah di dalam kekudusan, karena Allah itu sumber kebenaran, dan Dia hidup di dalam kekudusan. Allah itu kudus. Tanpa kekudusan, kata firman Tuhan, orang tidak bisa berjumpa dengan Tuhan. Untuk itu mari kita mau taat kepada firman Tuhan. Saya Pastor Yakub Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian. Have thine own way, Lord. Buatlah jalanmu dalam kehidupan saya. Biar jalan Tuhan senantiasa kita lakukan dengan penuh kesetiaan. Karena firman Tuhan pada pagi hari ini, kita baca Kejadian pasal 7 ayat 1 sampai 24. Dengan firman Allah katakan, lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Amin. Berarti Nuh memiliki sifat taat. Mari kita semua belajar seperti Nuh. Kita mau taat kepada firman Tuhan. Buatlah jalanmu, amin, haleluya, dalam saya, amin, haleluya. Tuhan penjunan, haleluya, ku tanah liat, amin, haleluya. Biar kau kerjakan turut maumu, amin, haleluya. Ku mau duduk diam di kakimu, amin, haleluya. Have thine own way, Lord. Have thine own way, hallelujah. Thou art the potter, I am the clay, hallelujah. Mold me and make me after the will and I will, while I'm waiting, yielded and still. Kehendak Tuhan laksanakan Bapa, amin, haleluya. Ku tanah liat, haleluya, Engkau penjunan, amin, haleluya. Bentuklah aku, amin, haleluya, seturut kehendak-Mu, amin, haleluya. Aku mau duduk diam di kaki-Mu. Tertulis di dalam Ulangan pasal 28 ayat 1. Demikian firman Tuhan, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia, segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini,
maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Amin, haleluya. Kehendak Tuhan laksanakan Bapa, haleluya. Jiwa dan hatiku mau taat kepada firman-Mu Bapa. Isilah aku Bapa oleh Roh-Mu, amin, haleluya. Di hatiku Yesus ada firman-Mu, amin, haleluya. Ya Tuhan, punya-Mu lah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan. Amin, haleluya. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya-Mu lah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Engkau yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, haleluya, kepada-Mu, amin, haleluya, dan memuji nama-Mu, amin, haleluya, yang agung itu, amin, haleluya, Tuhan Yesus Kristus. Kau Bapakku yang sangat kucintai Bapa. Tuhan Yesus, sucikan mulutku Bapa, pikiran dan hatiku, amin, haleluya. Pagi ini kami mau baca firman-Mu Bapa. Ku simpan firman-Mu dalam hatiku. Bawalah aku dalam kebenaran-Mu, haleluya. Ku mau setia dan taat akan seluruh perintah-perintah-Mu, amin, haleluya. Ampunilah semua dosaku Bapa, sucikanlah hidupku. Terima kasih, segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Terima kasih kepada Bapa kita Tuhan Yesus. Hanya oleh rahmat dan anugerah Tuhan kita dipelihara, bersama saya dipelihara sampai detik ini. Oh Yesus, terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik, sangat baik, sangat baik. Kita hidup ini semua karena anugerah Tuhan. Jujur kita bisa hidup karena kebaikan Tuhan. Kalau Tuhan sudah marah sama kita, tidak suka, sudah selesai kita saudara. Ya, lihat waktu peristiwa, nanti kita baca peristiwa Nuh. Ya, nanti kita baca Kejadian pasal 7 yang berkaitan air bah Nuh. Karena Tuhan sudah marah. Tuhan marah tentu ada ceritanya. Kan manusia bandel. Tapi padahal firman Tuhan katakan dalam Ulangan pasal 28 ayat 1 hari ini menjadi salah satu favorit saya. Menjadi favorit ayat buat Bapak Ibu semua saudara. Semua Alkitab menjadi favorit kita. Semua. Tapi ada satu ayat yang menyentuh hati kita. Yaitu di dalam Ulangan 28 ayat 1 dikatakan, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu
dan melakukan dengan setia segala perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Pada hari ini siapa saudara? Hari ini adalah hari Sabtu tanggal 11 November 2023. Mari kita mendengar firman Tuhan. Besok juga hari demi hari kita melangkah bersama Yesus. Dan kata firman Tuhan, janji Tuhan, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Amin. Karena bumi itu milik Tuhan. Semua bangsa-bangsa milik Tuhan. Semuanya Tuhan yang ciptakan. Maka Tuhan punya kedaulatan penuh. Tuhan punya otoritas, full authority. Punya kuasa di atas segala kali. Dia berhak untuk angkat siapapun. Ini firman Tuhan katakan kepada kita. Yang penting mari kita firman pada hari ini. Ya, hari Sabtu tanggal 11 November 2023, kata firman Tuhan. Jika kita semua, saya Yakob Rahmat, Bapak Ibu siapapun sebut nama masing-masing. Jika saya Pastor Yakob Rahmat bersama Bapak Ibu, baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allah kita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, saya mau mendengar firman-Mu pada pagi hari ini, Tuhan. Dan kami dengan Tuhan melakukan dengan setia. Kita mau melakukan dengan setia. Saya melakukan dengan setia. Terbukti saya menyampaikan firman Tuhan. Dari sejak 1 Januari 2021 sampai hari ini tanggal 11 November. Sudah hampir 3 tahun. Tidak pernah berubah. Pagi malam. Saya lakukan dengan setia. Dan melakukan dengan sungguh-sungguh apa yang Tuhan perintahkan. Tapi Tuhan Maha Baik. Seringkali kita berdosa kepada Tuhan. Tuhan Maha Baik, tidak langsung Tuhan hukum. Tapi Tuhan memberikan sadar buat kita. Supaya kita bertobat. Supaya kita tidak berjalan di jalan yang salah. Tapi mari kita mau berada di jalannya Tuhan yang sempurna. Maka Tuhan janji. Kalau kita melakukan dengan setia. Segala perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Semua firman Tuhan. Kita mari komit. Kita melakukan dengan setia. Maka janji Tuhan. Allah kita akan mengangkat kita di atas segala bangsa. Amin. Mari hari demi hari kita melangkah bersama dengan Tuhan Yesus. Seperti Nuh. Nanti kita baca Kejadian pasal 7. Mari Bapak Ibu. Kita membaca Kejadian pasal 7. Biar hari demi hari kita laparkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama kata, Tuhan, aku laparkan firman-Mu. Kata firman Tuhan dalam Matius 5:6. Berbahagialah orang lapar hauskan firman Tuhan. Mereka akan dipuaskan. Dipuaskan oleh firman Tuhan. Ya, supaya hari demi hari kita melangkah seturut dan kehendak Tuhan. Mari kita membaca Kejadian pasal 7 ayat 1, demikian firman Tuhan. Lalu berfirman Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam batra itu, engkau dan sisir rumahmu, sebab engkau lah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman. Luar biasa. Betapa bahagianya kita. Saya yakin Nuh betapa bahagianya begitu firman dari Tuhan. Katakan masuk ke dalam batra. Seperti dengan halnya masuk di dalam kerajaan surga. Luar biasa saudara. Dikatakan engkau dan sisi rumahmu, sebab engkau lah yang kulihat benar. Luar biasa. Kalau Tuhan sudah menilai benar, sudah absolutely, sudah mutlak. Karena dia sumber kebenaran. Mari, kalau firman Allah katakan ini, mari ini firman Allah menjadi komitmen buat kita. Menjadi suatu rema buat kita. Supaya mari Tuhan berkata masuk di dalam kerajaan surga. Kita dan si rumah kita. Sebab kita dipandang benar di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus, mari Bapak Ibu. Saya Pastor Yakob Rahmat bersama Bapak Ibu. Saya bersama keluarga, bersama Bapak Ibu. Mari kita minta sama Tuhan. Supaya Roh Kudus menuntun kita. Supaya kita didapati benar di hadapan Tuhan. Sehingga kita layak masuk di dalam keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Berikutnya dikatakan ayat kedua. Dan segala binatang yang tidak haram haruslah kau ambil 7 pasang jantan dan betinanya. Tapi dari binatang yang haram 1 pasang jantan dan betinnya. Wah, Tuhan baik saudara. 7 angka sempurna. Masuk di dalam kerajaan surga itu sempurna. Tidak bercacat celah. Dan Tuhan minta 1 yang haram. Artinya, biarpun kita orang berdosa, 1 orang berdosa asal bertobat saudara, diselamatkan sama Tuhan. Mari, Tuhan mau biar kita bertobat. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena Tuhan punya hak. Tuhan punya otoritas kita orang berdosa. Masuk di dalam kerajaan surga. Apabila kita bertobat. Menjadi benar di hadapan Tuhan. 7 angka sempurna. Lihat yang ketiga. Juga dari burung-burung di udara 7 pasang jantan dan betina. Supaya terpelihara hidup keturunannya di seluruh bumi. Amin. 7 pasang. 7 angka sempurna. Mari kita mau hidup tidak bercacat celah di hadapan Tuhan. Minta kekuatan. Yang penting ada kerinduan. Persoalan saudara tidak melakukan, tidak mampu, itu persoalan yang lain. Yang penting kita mau ada kerinduan. Tuhan, aku merindu Tuhan. Untuk taat kepada firman-Mu. Tapi aku tidak mampu, beda rindu dan kemampuan.
Yang penting ada kerinduan. Tapi nanti Tuhan Roh Kudus akan memampukan kita. Amin. Karena dalam Sakaria 4 ayat 6 dikatakan, bukan kuat gagah, tapi adalah kuasa Roh Tuhan sanggup menghancurkan segala belenggu-belenggu dosa. Dalam nama Yesus. Mari kita mau kembali kepada firman Tuhan. Ayat yang keempat, sebab 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan ke atas bumi 40 hari 40 malam lamanya, dan akan menghapuskan dari muka bumi segala yang ada yang kujadikan itu. Lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Amin. Ini menjadi pegangan kita. Kejadian 7 ayat 5. Mari kita semua melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Kalau Tuhan, ya, kita taat kepada firman Tuhan, janji Tuhan berikutnya. Mari kita baca. Nuh berumur 600 tahun ketika air bah datang meliti bumi. Ayat ke-7. Masuklah Nuh ke dalam batra itu bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya, karena air bah itu. Haleluya. Sukacita kita. Kalau sudah masuk di dalam keselamatan, luar biasa. Biar keluarga-keluarga kita masuk seperti Nuh dan keluarga masuk di dalam batra. Demikian kita minta dalam nama Tuhan Yesus, kita bersama keluarga masuk di dalam kerajaan surga. Dan kalau kita lihat di sini, saudara, ya, ayat yang ke-6, Nuh berumur 600 tahun sudah ketika air bah datang. Sedangkan Nuh punya anak, ya, waktu melahirkan Sem, Ham, Yafet, umur 500 tahun sudah. Kejadian 5 ayat 32. Setelah Nuh berumur 500 tahun, ia memperakan Sem, Ham, dan Yafet. Begitu punya anak Sem, Ham, dan Yafet, perintah Tuhan kepada Nuh untuk membuat batra. Dan kalau saya lihat itu untuk dari umur 500 tahun punya anak Sem, dan Yafet, dan diperintahkan Tuhan untuk membuat batra sampai air hujan, berarti kurang lebih 100 tahun. Berarti pembuatan kapal bah ini, batra ini kurang lebih 100 tahun lama sudah. Sampai jadi betul, dan saya yakin Tuhan sudah menyuruh Nuh supaya orang bertobat. Sebabnya baca di dalam Kejadian pasal 6 ayat 14. Buatlah bagimu sebuah batra dari kayu gofir. Batra itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakaian luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat batra itu 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada batra itu dan selesaikan batra itu sampai segala dari atas, dan pasanglah pintunya pada lampunya. Buatlah batu berangkat dari tengah atas. Sebab sesungguhnya, ayat 17 ya. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliti bumi untuk memusnahkan segala hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala ada di bumi akan mati binasa. Berarti Tuhan waktu perintahkan itu, Nuh sudah tahu bahwa bumi akan dihancurkan oleh karena kejahatan manusia. Berarti saya yakin Nuh memberitakan kabar kepada banyak orang selama kurang lebih 100 tahun. Saya yakin waktu proses pembuatan kapal atau itu batra, saya yakin Nuh memberitakan, ayo bertobat, datang kepada Tuhan. Karena Tuhan nanti akan marah mendatangkan air bah, ayo bertobat. Tapi saya yakin ini mereka tidak nurut. Sampai detik ini banyak firman Allah disampaikan, tapi banyak orang tidak taat kepada firman Tuhan. Mari melalui firman Tuhan kita mau taat, ya, sehingga keluarga kita diselamatkan. Ayat 8 terus saya mau baca. Dari binatang yang tidak haram dan yang haram, dari burung-burung, dari segala yang merayap di muka bumi, datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam batra itu, jantan betina, seperti perintahkan Allah kepada Nuh. Setelah 7 hari datanglah air bah meliputi bumi. Pada waktu umur Nuh 600 tahun, pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-17 bulan itu, pada itulah terbelah segala mata air samudera raya yang dahsyat, dan terbukalah tingkap-tingkap di langit, dan turunlah hujan lebat meliti bumi 40 hari 40 malam lamanya. Pada hari juga masuklah Nuh serta Sem dan Ham dan Yafet, anak Nuh dan istri Nuh, dan ketiga istri dan anaknya bersama-sama dengan dia ke dalam batra itu. Berarti sudah Nuh berjumlah 8 keluarga. Nuh suami istri, anaknya Sem dan Yafet, dan ketiga istri dari Sem dan Yafet. Berarti 3 tambah 2 tambah 3, 8. Berarti 8 angka keselamatan. Ayat 14, mereka itu dan segala binatang liar, dan segala binatang ternak, dan segala jenis binatang melata yang merayap di bumi, dan segala jenis burung, yang segala yang berbulu bersayap, dan segala yang hidup dan bernyawa, datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam batra itu, dan yang masuk adalah jantan dan betina, dan segala hidup, seperti diperintahkan Allah kepada Nuh. Lalu Tuhan menutup pintu batra itu di belakang Nuh. 40 hari lamanya air bah itu meliputi bumi. Air itu naik dan mengangkat batra itu sehingga melempung tinggi dari bumi. Ketika air bah itu makin bertambah-tambah dan naik dengan hebatnya di atas bumi, terapung-terapunglah batra itu di muka air. Dan kalau kita lihat sini, semua diselamatkan Tuhan sepasang-sepasang. Jadi kerinduan dari Tuhan Bapak Ibu. Makanya penting nih suami istri.
Selalu kita mau setia suami istri kepada Tuhan. Sampai nanti kita masuk dalam kerajaan surga. Ini bukti sepasang-sepasang. Maka mari Bapak Ibu bersama anak bertaubat. Hidup sungguh-sungguh. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Taatlah kepada firman Tuhan. Supaya nanti kalau kita masuk di dalam keselamatan. Ayat 19 sampai 24 saya mau selesaikan. Supaya selesai. Dan air itu sangat hebatnya bertambah-tambah meniti bumi. Dan ditutupinya segala gunung tinggi di seluruh kolong langit. Sampai 15 hasta di atasnya bertambah-tambah air itu. Sehingga gunung-gunung pun ditutupinya. Lalu mati binasalah segala hidup yang berkarya di bumi. Burung-burung, ternak dan binatang liar. Dan segala binatang merayap yang berkarya pada bumi. Serta semua manusia, lihat ini. Serta semua manusia mati, saudara. Ini berarti bumi habis semuanya. Saya tidak menciptakan perdebatan. Tapi mari kita percaya kepada firman Allah. Dikatakan semua manusia di bumi. Jadi tidak ada lagi manusia. Selesai semua. Hukum termasuk binatang. Habis. Ayat 22. Matilah segala yang ada nafas hidup dalam hidupnya. Segala yang ada di darat. Mati semua saudara. Ya cuma 8 yang selamat. Ayat 23. Demikian dihapuskan Allah segala yang ada. Segala yang ada di muka bumi. Baik manusia maupun hewan. Dan binatang yang melata. Dan burung-burung di udara. Sehingga semuanya itu dihapuskan di atas bumi. Hanya Nuh yang tinggal hidup. Dan semua yang bersama dengan dia dalam batra itu. Ayat 24 yang terakhir. Dan berkuasa air itu di atas bumi 150 hari lamanya. Berarti kurang lebih 150 hari. Sama dengan 5 bulan. Berarti saudara binasa semua. Hanya Nuh diselamatkan. Oleh itu mari melalui firman Tuhan pada pagi hari ini kita komit. Kalau Nuh taat kepada firman Tuhan diselamatkan. Berarti sifat dari Tuhan merindukan kita semua memiliki sifat taat supaya hidup kita selamat. Amin. Buatlah jalanmu, amin, haleluya, dalam saya, amin, haleluya. Tuhan penjurat, haleluya. Ku tak lihat, amin, haleluya. Biar kau kerjakan, amin, haleluya. Turut maumu, amin, haleluya. Ku mau duduk diam di kakimu, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi dan di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, haleluya. Ku mau duduk diam bersama Yesus, amin, haleluya. Ku mau setia dan taat kepada firman Tuhan, amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua diberkati Tuhan. Biar kita setia dan taat seperti Nuh, menjadi pelaku firman. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan bersama kita. Immanuel, puji Tuhan. Amin.